Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, nama saya Yeli Oktavia Lestari dari Pendidikan Geografi angkatan 2019 dengan NIM 1907862. Di sini saya akan menjelaskan cara menganalisis butir soal pilihan ganda. Yang pertama adalah validitas. Di sini saya sudah mempunyai data dari 30 responden dan 50 soal. Nah, untuk cara yang pertama kita harus menghitung total skor dengan rumus fungsi sum, yaitu sama dengan sum, lalu kurung buka, kita blok soal nomor 1 sampai 50 dari responden yang pertama. Nah, setelah itu kurung tutup lalu enter. Nah, kita bisa langsung drag ke bawah agar semuanya bisa keluar hasilnya. Nah, setelah itu kita menghitung jumlah dari soal pertama. Kita memasukkan rumus fungsi sum, lalu kita blok dari responden pertama sampai 30 dari soal yang pertama, lalu kurung tutup enter. Kita bisa langsung drag ke samping sampai soal nomor 50. Oke, setelah itu kita akan menghitung hitung menggunakan rumus fungsi Corel. Caranya sama dengan Corel, lalu kita klik 2 kali. Setelah itu kita klik insert function. Nah, kita masukkan array yang pertama dengan kolom soal yang pertama. Kita blok. Nah, selanjutnya untuk array yang kedua, kita memasukkan kolom dari total score. Kita blok dari atas sampai bawah. Jangan lupa kita klik F4 agar bisa dikunci. Nah, setelah itu kita bisa langsung drag ke samping sampai soal nomor 50. Untuk selanjutnya kita akan menghitung nilai dari R tabel. Di sini saya menggunakan rumus dari R tabel product moment dari Sugiono, yaitu untuk 30 responden besarannya adalah 0,361. Nah, kita langsung masukkan saja 0,361. Lalu kita bisa langsung drag ke samping sampai soal nomor 50. Nah, selanjutnya kita akan menghitung keputusan. Di sini saya menggunakan rumus fungsi if, yaitu sama dengan if jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka hasilnya valid atau invalid. Nah, kita bisa langsung drag ke samping sampai soal nomor 50 ya. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah valid dari data. Caranya dengan rumus count if, lalu kita blok row dari hasil keputusan yang tadi, lalu titik 2 koma valid, kurung tutup enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari jumlah valid yaitu 18. Oke teman, untuk yang selanjutnya dari analisis butir soal pilihan ganda yaitu reliabilitas. Kita masih pakai data yang sama ya, 30 responden dan 50 soal. Nah, untuk yang pertama kita harus menghitung total skor menggunakan rumus fungsi sum, lalu kita blok dari soal 1 sampai 50 kurung tutup enter. Nah, setelah itu kita bisa langsung drag ke bawah sampai semua keluar hasilnya ya. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah dengan cara sum, kurung buka, lalu kita blok kolom soal nomor pertama, kurung tutup lalu enter. Setelah itu kita bisa langsung drag ke samping dari soal 1 sampai 50. Selanjutnya adalah N. N adalah jumlah soal yang dianalisis. Di sini ada 50 soal. Jadi kita masukkan 50, lalu N-1 adalah N dikurangi 1, jadi 49. Lalu kita akan menghitung P. P adalah jumlah siswa yang menjawab benar dibagi responden.
Jadi kita masukkan jumlah dibagi dengan responnya yaitu 30, enter. Setelah itu kita bisa langsung drag ke samping sampai soal ke-50. Selanjutnya kita akan menghitung nilai Q. Q adalah kemungkinan responden menjawab salah. Rumusnya adalah 1 dikurangi P sama dengan 1 dikurangi, kita klik kolom P lalu enter. Setelah itu kita bisa langsung drag ke samping sampai soal nomor 50. Selanjutnya kita akan menghitung P kali Q dengan cara kolom P dikalikan dengan kolom Q. Lalu enter. Lalu kita bisa drag ke samping sampai soal nomor 50. Selanjutnya kita akan menghitung sigma PQ. Sigma PQ adalah jumlah keseluruhan dari PQ. Kita menggunakan rumus fungsi sum, lalu kita blok hasil perhitungan PQ yang barusan kita hitung ya. Setelah itu kurung tutup dan enter. Selanjutnya kita akan menghitung variansi skor. Variansi skor adalah jumlah total dari semua total skor. Kita akan menggunakan rumus fungsi var. Lalu kita blok kolom total skor sampai ke bawah, lalu kurung tutup dan enter. Nah, setelah semua hasil sudah kita dapatkan, selanjutnya kita akan menghitung KR20 dengan rumus seperti ini ya. Selanjutnya kita akan menghitung status reliabilitas dengan cara jika KR20 lebih besar dari 0,7 maka hasilnya reliable. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan menghitung daya pembeda dari soal pilihan ganda. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menghitung total skor dengan menggunakan rumus fungsi sum. Setelah itu kita bisa langsung drag ke bawah ya. Nah, setelah semua hasilnya sudah muncul, kita akan mengurutkan dan membagi data menjadi dua kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Caranya adalah kita blok semua datanya, termasuk total skor, lalu kita urutkan berdasarkan total skor ya. Lalu pilih dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, bisa kita lihat ya, di sini sudah mengurut dari kelompok atas, yaitu dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Untuk memudahkan analisis data, saya membedakan kelompok atas dan kelompok bawah dengan warna yang berbeda ya. Nah, di sini saya akan menggunakan warna hijau. Selanjutnya kita akan mencari jumlah menggunakan rumus fungsi sum. Kita blok kolom soal yang pertama, lalu enter. Setelah itu kita bisa langsung drag saja sampai soal ke-50. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari BA. BA adalah responden yang menjawab benar dari kelompok atas. Kita menggunakan rumus fungsi sum, lalu kita blok, lalu enter. Nah, setelah itu kita bisa langsung drag ke samping sampai soal nomor 50. Selanjutnya adalah BB. BB adalah jumlah responden yang menjawab benar dari kelompok bawah. Kita menggunakan rumus fungsi yang sama, yaitu sum, lalu kita blok, kemudian enter.
Lalu setelah itu kita langsung drag saja sampai soal nomor 50. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menghitung jumlah dari JA dan JB. JA dan JB adalah jumlah responden dari kelas atas dan kelas bawah. Di sini karena kita ada 30 responden, berarti JA dan JB nilainya adalah 15. Setelah itu kita drag dan semua hasilnya akan keluar. Selanjutnya adalah menghitung DB. DB adalah nilai BA dibagi dengan JA dan nilai BB dibagi dengan JB. Oke, setelah itu kita bisa langsung drag sampai soal nomor 50. Setelah itu kita akan menghitung dari kriteria daya pembeda dengan ketentuan seperti berikut. Setelah diketahui hasilnya, kita bisa langsung drag ke samping hingga soal nomor 50 agar semuanya bisa keluar hasil dari kriterianya. Oke teman-teman, kita lanjut ke tutorial selanjutnya dalam analisis butir soal. Kali ini adalah tingkat kesukaran. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung total skor dari data yang kita punya. Caranya adalah dengan rumus fungsi sum, lalu kurung buka, lalu kita blok responden pertama dari soal yang pertama sampai soal 50, lalu kurung tutup, enter. Setelah itu kita bisa langsung drag ke bawah sampai responden 30. Selanjutnya kita akan mencari nilai SB. SB adalah jumlah responden yang menjawab benar dari setiap soal. Kita akan menggunakan rumus fungsi sum, lalu kurung buka, kita blok soal nomor 1, kurung tutup dan enter. Setelah itu kita langsung drag saja sampai soal nomor 50. Setelah itu kita akan mencari nilai dari SP. SP adalah jumlah responden yang menjawab dari soal yang kita analisis. Karena di sini ada 30 responden, kita tulis langsung saja ya. Lalu kita drag sampai ke soal 50. Setelah mendapatkan hasil dari SB dan SP, kita akan mencari nilai dari tingkat kesukaran. Caranya adalah nilai SB dibagi dengan nilai SP. Lalu enter. Setelah itu, kita drag sampai soal nomor 50. Selanjutnya kita akan mencari kesimpulan dari data yang kita analisis. Dengan ketentuan seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masukkan rumusnya menggunakan formula if. Lalu kita menggunakan perbandingan yang tadi ya teman-teman. Nah, setelah diketahui hasilnya, kita bisa langsung ngedrag ke samping sampai soal nomor 50. Nah, teman-teman, kira-kira begitu ya cara untuk menghitung tingkat kesukaran dari suatu soal pilihan ganda. Oke teman-teman, untuk analisis butir soal yang terakhir, kita akan melakukan analisis pengecoh atau analisis distraktor. Analisis ini sedikit berbeda datanya dengan analisis yang lain. Jika dalam analisis butir soal yang lain, datanya adalah 10 seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk analisis distraktor sendiri, datanya berupa ABCDE yang merupakan jawaban yang dipilih responden saat menjawab soal yang kita berikan. Langkah pertama yang kita lakukan dalam analisis distraktor ini adalah mengetahui opsi jawaban yang dipilih oleh para responden. Caranya kita menggunakan rumus count if,
Lalu, kita masukkan kriterianya untuk opsi A. Setelah itu kita drag ke samping dari soal pertama sampai soal nomor 50. Nah, kita ulangi untuk setiap opsi jawaban. Kita gunakan rumus yang sama, tetapi dengan kriteria berbeda ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai dari pengecoh soal. Caranya adalah jumlah responden yang menjawab opsi jawaban A, B, C, D, E dibagi dengan jumlah responden. Setelah itu, kita bisa langsung drag sampai ke soal 50. Nah, setelah itu kita bisa ulangi rumus yang sama untuk setiap opsi jawabannya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa langsung mencari efektivitas distraktor menggunakan kriteria ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan menghitung semua opsi jawaban menggunakan rumus yang sama. Nah, teman-teman, kurang lebih begitu ya cara menganalisis efektivitas dari distraktor soal pilihan ganda.